Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyudi, mahasiswa semester 2. Saya berkuliah di kampus Institut Agama Islam Al-Qadiri. Saya mengambil prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan kembali menjabarkan materi yang sudah disampaikan oleh teman saya sewaktu mata kuliah pengantar studi Islam yang diampu oleh Bapak dosen Fikri. Oke, kita langsung menuju ke materi, yaitu mengenai beberapa pendekatan studi Islam. Sejak awal permulaan sejarah umat manusia, agama sudah terdapat pada semua lapisan masyarakat dan seluruh tingkat kebudayaan. Oleh karena itu, dalam kehadirannya, agama semakin dituntut agar ikut terlibat secara aktif dalam memecahkan berbagai masalah yang dihadapi umat manusia. Agama tidak boleh dijadikan hanya sebagai lambang kesalehan atau berhenti sekedar disampaikan dalam khutbah, tetapi secara konsepsional menunjukkan cara-cara yang paling efektif dalam memecahkan masalah. Berikut adalah tadi sebuah latar belakang. Kita langsung menuju ke pembahasan pertama, yaitu pendekatan teologis dalam Islam. Teologi dikenal dengan istilah ilmu kalam yang telah tumbuh lebih dahulu daripada filsafat di dunia Islam. Teologis adalah pendekatan yang normatif dan subjektif terhadap agama. Pada umumnya pendekatan ini dilakukan dari dan oleh penganut suatu agama dalam usahanya menyelidiki agama lain. Oleh karena itu, pendekatan ini dapat pula disebut pendekatan atau metode tekstual atau pendekatan kitabi, dan ia selalu menampakkan sifatnya yang apologis dan dedukatif. Baik, kita langsung menuju ke pembahasan yang kedua, yaitu pendekatan antropologis. Secara bahasa, kata antropologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu anthropos yang artinya manusia dan logos artinya ilmu. Dengan demikian, istilah antropologi dapat diartikan sebagai ilmu yang membahas manusia. Berdasarkan pengertian tersebut, sulit untuk melukiskan garis pemisah yang jelas antara antropologi dan sosiologi karena kedua ilmu ini terbagi bukan disebabkan oleh metode-metode yang dipakai oleh para sarjana, melainkan oleh tradisi. Bagaimanapun, antropologi telah memusatkan perhatiannya pada kebudayaan primitif yang tidak bisa tulis baca dan tanpa teknik. Pendekatan antropologis dalam memahami suatu agama dapat diartikan sebagai suatu upaya memahami agama dengan cara melihat wujud praktik keagamaan dan tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Baik, kita langsung ke pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai pendekatan sosiologis. Secara etimologis, kata sosiologi berasal dari bahasa Latin, yaitu berasal dari kata socius yang mengandung arti teman dan logos yang berarti ilmu. Dengan demikian, sosiologi mengandung arti ilmu yang berbicara tentang manusia yang berteman dan bermasyarakat. Adapun pengertian sosiologi atau terminologi adalah kajian ilmiah tentang kehidupan sosial manusia yang berusaha mencari tahu tentang hakikat dan sebab-sebab dari berbagai pola pikir dan tindakan manusia yang teratur dapat berulang. Berbeda dengan psikologi yang memutuskan perhatiannya pada karakteristik pikiran dan tindakan orang perseorangan, sosiologi hanya tertarik pada pikiran dan tindakan yang dimunculkan seseorang sebagai anggota suatu kelompok atau masyarakat. Baik, kita langsung ke pembahasan yang keempat, ialah pendekatan filosofis. Secara etimologi, kata filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philos dan sophia yang mengandung arti cinta pada pengetahuan, kebijaksanaan, kebenaran, dan hikmah. Filsafat dapat pula berarti mencari hakikat sesuatu, berusaha menautkan sebab dan akibat, serta berusaha menafsirkan pengalaman manusia. Pengertian filsafat secara terminologis adalah pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai sebab-sebab, asas hukum, dan sebagainya terhadap segala yang ada di alam semesta, ataupun mengenai kebenaran dan artinya pada sesuatu. Baik, kita langsung menuju ke pembahasan yang kelima, ialah pendekatan sejarah. Secara etimologis, kata sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu syajaratun yang berarti pohon. Pengambilan istilah ini berkaitan dengan kenyataan sejarah dalam pandangan orang pertama yang menggunakan kata ini menyangkut syajaratan an-nasab, pohon genealogis, yang pada masa sekarang disebut sejarah keluarga, family history. Boleh jadi karena kata kerja syajarah juga mengandung arti to happen, to occurred, dan to develop. Selanjutnya, sejarah dipahami mempunyai makna yang sama dengan kata Taurik bahasa Arab, dan
Istora bahasa Yunani. Baik, kita langsung menuju ke pembahasan yang keenam, yaitu pendekatan kebudayaan. Menurut Kontejaraningrat, kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik manusia dengan cara belajar. Dengan demikian, tindakan yang tidak berdasarkan hasil belajar, seperti gerakan refleks, dianggap bukan sebagai kebudayaan. Adapun kebudayaan menurut S. Takgir Alisyahabana adalah satu keseluruhan yang kompleks terjadi dari unsur-unsur yang berbeda seperti pengetahuan, kepercayaan, seni, hukum, moral, adat istiadat, dan segala kecakapan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kedua, warisan sosial atau tradisi. Ketiga, cara aturan dan jalan hidup manusia. Keempat, penyesuaian manusia terhadap alam sekitarnya dan cara menyelesaikan persoalan. Yang kelima, hasil perbuatan atau kecerdasan manusia. Yang keenam, pergaulan atau perkumpulan manusia. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kebudayaan adalah hasil kegiatan dan penciptaan batin akal budi manusia seperti kepercayaan, kesenian, adat istiadat, dan berarti pula kegiatan usaha batin, akal, dan sebagainya untuk menciptakan sesuatu yang termasuk hasil kebudayaan. Baik, kita langsung ke pembahasan yang ketujuh, pembahasan terakhir mengenai pendekatan psikologi. Pada abad ke-20 muncul pendekatan baru untuk menjelaskan agama dari segi ilmu pengetahuan, yaitu pendekatan psikologi. Pendekatan ini merupakan usaha untuk memperoleh sisi ilmiah dari aspek-aspek batin pengalaman keagamaan. Psikologi atau ilmu jiwa dapat diartikan sebagai ilmu yang membahas sikap manusia secara objektif dan memiliki motif mencari hakikatnya. Seorang dapat menggunakan pendekatan manapun sesuai dengan kemampuannya. Dengan kata lain, siapapun dapat mengenal hakikat agama meskipun pendekatan yang digunakan berbeda dengan yang digunakan orang lain. Mungkin begitu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.